mendengar kata tobat. Caranya nggak tahu. Pokoknya ini Gus, pokoknya saya istighfar tidak. Apakah ya begitu yang dinamakan tobat? Maka ini sering. Jadi kita itu sering mendengar istilah yang tidak asing bagi kuping, tapi kita tidak tahu sejatinya itu apa. Ya contohnya kayak tadi, minal aidin wal wa'idin. Mulai dari kecil sampai sekarang nggak tahu. Baru tadi tahunya. Kalau ternyata artinya bukan mohon maaf lahir, maka ini perlu dikasih tahu. Kita sering dengar kata tobat. Apa? Ada yang tahu tobat? Apa caranya bagaimana? Nggak tahu. Nah, contohnya begitu. Nah, jadi kita sering mendengar sesuatu, tapi kadang ya pokoknya mendengar aja, nggak tahu prakteknya bagaimana. Iklam ketahuilah ya hada, ini iyaka al-maksiyah, ketahuilah iyaka takutlah kamu, wal maksiyata lan takut ing maksiat, fakot takuna terkadang ono opo maksiat sababan tawakkufir rizki, itu menjadi sebab berhentinya rezeki. Jadi ketahuilah bahwa maksiat itu bisa memberhentikan rezeki. Maka sejatinya kalau kita itu lagi posisi di bawah, lagi kritis soal ekonomi, jangan nyalain orang. Ini si pasarnya nggak buka-buka, tutup terus. Jadi kita itu sering nyalain orang, padahal jelas maksiat itu bisa menyetop rezeki. Maka kalau sampai yang sering berbuat rezekinya enggak, tapi ada orang maksiat terus duitnya banyak, beda ya, beda itu bukan rezeki, namanya istidraj. Jadi maka kalau kita itu dalam kondisi pas-pasan, kenapa kok jangan nyalain orang, jangan nyalain. Ternyata maksiat itu bisa menjadi sebab berhentinya rezeki. Kalau sudah begini ya gimana ya, mau nggak mau kan. Maka sebenarnya kita itu hidup itu ya soal diri kita sendiri sih ya. Kita hidup itu sebenarnya soal diri kita sendiri, tidak perlu bahas orang, karena nanti yang dihisab oleh Allah itu bukan orang tapi kita, bukan orang lain tapi kita. Fatlub maka carilah minallahi kepada Allah atau batain taubat. Ketahuilah hai orang-orang baik, takutlah kamu pada maksiat. Takut, kenapa kok takut? Terkadang maksiat bisa menghentikan rezeki, maka kau harus mencari taubat kepada Allah. Maka kalau sampai usaha gagal, itu jangan nyalain orang. Jangan-jangan ada dosa yang belum saya tobat. Jangan-jangan ada dosa yang belum saya tobat. Maka 100 yang 100 jalan enggak? Nah, ada yang sudah lulus? Ada yang sudah? Ada ya? Nah, nanti tak tambah. Sudah 41 hari betul? Lewat? Lebih? Lanjutkan dulu. Nanti kalau sudah lanjutkan ke sahur. Pokoknya sudah 41 lebih ya. Nanti kalau sudah, Gus kok sudah lama lah ke sahur. Jadi ketahuilah bahwa maksiat itu terkadang bisa menghentikan rezeki. Maka kau harus mencari taubat kepada Allah. Kalau pengen terbuka lagi pintu rezekinya, maka kubilat ketika diterima, kubilat fa'in kubilat ketika diterima ya, wa illa fastadis billahi, fastadis mongko jaluk tulung sira billahi kelawan Allah. Wakul dan berkata, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah ini penting kita tahu. Jadi
kamu termasuk apabila tobatmu diterima, maka kamu termasuk orang yang beruntung. Apabila tobatmu tidak diterima, maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan mengucap Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka ini juga harus dipraktekkan seumpama sampai sudah tobat, saya istighfar, sholatnya udah benar, ini macam-macam udah benar, ternyata masih ada kegalauan di hati, maka fastadis meminta tolong kepada Allah dengan mengucap Rabbana dzolamna, dibaca 7 kali setiap subuh dan maghrib. Nggak usah 5 waktu, subuh sama maghrib. Rabbana dzolamna anfusan. Kalau masih ada kegalauan di hati, sampean pernah nggak begini? Tahu-tahu moodnya nggak enak, pernah nggak? Padahal ya nggak punya utang, lagi nggak berantem sama istri, tahu-tahu nggak enak aja, pernah nggak? Nah maka sering-sering mengucap Rabbana kalau pas begitu ya, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wala takun lan ojo ono sira kaman kaya wong atakang teko alaihi nataseman arbauna sanah 40 tahun walam takro, tapi dia tidak pernah mengetuk baballahi, pintunya Allah, qatun, sama sekali. Jangan sampai sampean itu seperti orang yang sudah umur 40 tahun tapi tidak pernah mengetuk pintu Allah. Maksudnya mengetuk pintu Allah itu Anda tidak pernah ngomong tobat, Anda tidak pernah apa gitu. Jangan sampai kamu seperti orang yang sudah berumur 40 tahun tapi sama sekali pun belum pernah mengetuk pintunya Allah. Saya mau nanya, Pak Dasuki punya tamu, ngetuk tok 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 sekali. Kalau sering-sering ngetok, pertanyaannya dibuka apa enggak? Apalagi ini Allah Subhanahu. Jadi Anda mau tobat jalur mana saja itu bisa. Mau lewat jalur kanan, jalur kiri, yang penting sering diketok, pasti dibuka. Yang kita itu punya ada tamu, pokoknya asal ngetok terus pasti kita bangun walaupun tidur, kita buka. Jadi logikanya begitu ya. Kita punya, ada orang ngetok pintu, sekali mungkin nggak dibuka, 2 kali nggak dibuka, 3 kali nggak dibuka, terus asal dia lama-lama yang punya rumah pasti kalau nggak bangun ya berarti dia ini siapa sih, malam-malam kan pasti. Walaupun agak kesel tapi tetap dibuka. Iya apa enggak? Iya. Paling yang nggak dibuka itu kalau nagih utang. Nah itu masih nggak dibuka. Udah tahu ini nagih utang, harus pura-pura tidur nggak dibuka. Wa aksaru ma yukhafu 'alaika su'ul khatimah. Kebanyakan perkara yang paling banyak ya, yukhafu ditakuti alaika kepada kita su'ul khotimah, itu su'ul khotimah. Waliyadu billah ta'ala, semoga kita dijauhkan dari su'ul khotimah. Perkara yang paling banyak dikhawatirkan bagi diri kita yaitu su'ul khotimah. Ternyata Pak, perjalanan kita dari lahir sampai meninggal itu endingnya cuma su'ul husnul khotimah. Yang dicari cuma itu. Oh sampean mau jadi presiden, mau kaya raya itu ternyata tidak ada gunanya kalau pas endingnya su'ul khotimah. Ternyata yang dicari itu adalah husnul ending. Jangan sampai kita meninggal su'ul khotimah. Dari lahir sampai mati itu ternyata sekolah kita nggak masuk Pak.
pernah sekolah SD, sekolah ini nggak dicatat, nggak jadi prestasi. Ternyata yang jadi prestasi adalah husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Ternyata yang dicari cuma itu. Selama kita hidup di dunia, itu yang dicari husnul khotimah. Maka semoga kita nanti meninggalnya husnul khotimah. Nah, su'ul khotimah itu ada dua. Su'ul khotimah. Yang pertama, su'ul khotimah yang pertama itu jika di saat sakaratul maut hatinya didominasi oleh keraguan, didominasi oleh pengingkaran. Nah, hatinya ini, sehingga ketika orang ini meninggal, dia terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dia akan jatuh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pasti diadab. Ini malaikat Israel sudah nongkrong di rumahnya, sudah mau dicabut, tetapi di hatinya itu masih ragu, masih pokoknya dia itu masih nggak yakin kalau Allah itu tuh, masih nggak yakin, masih banyak orang kayak ini. Ini su'ul khotimah yang paling parah. Jadi pas mau mati itu di hatinya masih belum yakin, masih ada keraguan, masih ada pengingkaran, ya. Sehingga ketika orang itu meninggal, dia akan terhijab dari Allah. Yang ini yang membuat dia jatuh dan dia tidak akan menerima rahmatnya Allah, karena ada pengingkaran. Yang kedua, ini su'ul khotimah yang kelas berat. Nah, yang kedua, su'ul khotimah yang agak ringan. Yang kedua itu jika di saat sakaratul maut, Israel datang, sudah ketuk pintu, tok, sudah tahu nih posisinya. Orang kalau mau meninggal itu rata-rata sudah tahu, Pak, cuman nggak mau ngomong. Oh iya, minimal 40 hari itu sudah kerasa. Ada keanehan-keanehan itu sudah kerasa. Nah, nanti kalau sudah mau meninggal, cek. Serius ini saya ngomong, 40 hari ini. Minimal itu ada tamu yang nggak dikenal apa, sudah tawar-menawar dulu sekarang. Gimana cabut sekarang, besok lah besok. Tapi ini nggak bisa nawar, ya pasti sampai datang ya dicabut. Yang bisa nawar itu ya cuma Nabi Ibrahim. Yang lain nggak bisa nawar. Yang kedua, jika saat sakaratul maut hatinya didominasi, dipenuhi ya dengan cinta kepada dunia. Ini sudah mau meninggal, masih mikir ini gimana rumahnya ini, belum kebeli mobilnya ini, anak masih pikirannya masih, padahal sudah mau, pikirannya masih ke sana semua. Waduh, saya harta saya gini, nanti siapa yang meluruskan? Oh, itu masih pikirannya, padahal sudah Israel sudah ayo berangkat. Itu pikirannya masih gimana ini mobilnya, saya punya mobil 10 masa nganggur, padahal sudah Israel sudah nongkrong di pinggirnya. Itu pikiran hatinya dipenuhi oleh dominasi cinta dunia, sehingga dunia akan memenuhi hatinya. Ini su'ul khotimah yang agak nih. Maka biasanya kalau di sawah ketika pas sakaratul maut disuruh nyebut ini kamu udah ikhlas. Ikhlas itu maksudnya apa? Ikhlaskan semua. Jangankan kok harta, nyawamu dicabut ya ikhlaskan. Seandainya hartanya masih milik kamu, kalau nyawamu nggak ada, mau ngapain? Mau ngapain? Nggak bisa apa-apa. Maka di Jawa itu nyebut, nah gitu biasanya. Maka nanti begini Pak Dasuki, tak ajari caranya begini. Umpama ini ada orang yang sudah sakaratul maut, bisikin di kupingnya, Allah. Kalau dia sudah menyebut Allah, berhenti sampai, tidak usah ajak ngomong lagi, karena
Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya Allah atau la ilaha illallah maka masuk surga. Enggak, kalau sudah macam Allah ya sudah berhenti, jangan ajak ngobrol lagi. Gimana ini mau jangan sudah. Nah, nanti kalau ada orang yang sakit yang sudah nego sama Israel, pokoknya dibisikin Allah. Kalau dia sudah bisa mengucap Allah, berhenti, jangan ajak ngobrol lagi. Ini enggak, udah mengucap Allah, diajak ngobrol lagi, ya ngomongnya lain lagi. Ya, pokoknya Allah sudah cukup. Jadi yang kedua, sakaratul su'ul khotimah yang agak ringan. Ya namanya su'ul khotimah itu agak ringan. Ini tapi agak ringan. Itu ketika sakaratul maut hatinya dipenuhi oleh cinta dunia, masih mikir nanti kalau saya mati istri saya siapa ya yang ngurusin, istri yang sana lu yang ngurusin, belum semua mati masih mikir istrinya, kebanyakan istri. Nah, contohnya bila itu termasuk itu meninggalnya su'ul khotimah. Maka jika ruhnya melayang dalam kondisi demikian, jadi pasti cabut, ruhnya melayang, kondisi hatinya masih mencintai dunia. Nah, itu namanya su'ul khotimah yang kelas ya su'ul khotimah yang kedua kondisinya. Maka di dalam hatinya masih dipenuhi cinta dunia. Ini bahaya. Maka keraguan itu bahaya. Sampean jangan sampai ragu soal Allah. Baik, karena ini kalau diteruskan nanti sampai pas mau mati masih ragu, yakinkan betul bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bukan kok Tuhan yang itu, bukan semuanya. Karena kita itu ternyata manusia itu bukan hanya menuhankan, kadang kita itu juga menuhankan diri kita sendiri. Kita juga menuhankan duit. Malah sekarang itu nggak ada Tuhan yang dipajang-pajang, itu nggak kepake, malah itu nggak kepake Tuhan yang seperti itu tuh. Serius, ada orang katanya Tuhannya nggak kepake juga. Tuhannya sekarang itu ya duit. Loh iya, berarti orang sudah berubah dari dulu mentuhankan ini sekarang jadi Tuhannya Ternyata Tuhan itu bukan kok itu, bukan semua, termasuk kadang kita juga menuhankan diri kita sendiri. Kita sholat ternyata nyembah diri kita. Lu kok bisa kok sholat kok nyembah? Lu sampean sholat itu tujuannya sampean pengen dipandang orang soleh, pengen dilihat orang baik, itu sampean berarti nyembah sampean diri, sampean sendiri. Sampean datang ke masjid pengen dianggap orang paling soleh sebudiman. Itu berarti sampean menyembah diri sampean sendiri, bukan menyembah Allah. Itu. Maka ini bahaya, hati-hati. Nah, maka kalau ngaji kan tahu, kalau kita ngaji kan tahu. Maka yang pertama su'ul khotimah yang kelas berat itu adalah ketika sakaratul maut hatinya masih ragu, masih ingkar terhadap Allah. Yang kedua, ketika sakaratul maut dicabut, hatinya masih dipenuhi oleh cinta dunia. Maka pas ketika mau gak ada itu harus kontraknya jelas. Sudah pokoknya saya mau meninggal, semua harta saya ambil semuanya. Clear itu Pak. Gitu. Kalau enggak, waduh pasti mikirnya begitu. Nah, apa penyebab orang itu su'ul khotimah? Mau ada penyebabnya. Yang pertama, kita akidahnya salah, keyakinannya kita salah atau rusak. Itu yang pertama. Disampaikan meyakini ABC salah. Contoh, ada orang menuhankan pohon, pas mau mati pohonnya rubuh. Waduh, ini Tuhan saya kok rubuh, gimana? Itu termasuk. Ada orang menyembah matahari, ternyata pas mau mati gerhana matahari. Ada orang mau macam-macam. Nah, itu berarti akidahnya sah. Yang kedua, banyak sering melakukan maksiat.
ini bisa menjadi apa namanya su'ul. Nah, yang ketiga tidak istiqomah. Nah, sampai tidak ini bisa. Yang keempat imannya lemah. Nah itu tadi pas mau mati masih mikir istri saya gimana ini nanti diambil Gus Wahid gitu kata Pak. Ya enggak Pak, saya nyari yang lain Pak. Ya udah ikhlaskan saja Pak Basuki, ikhlaskan sudah. Maka ini bentuk su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari semuanya itu. Amin. Terus jam berapa ya? Jam 10. Wa ya'tan bisababi itfa'il jamratil iman bisawatil isyan. Terus apa namanya su'ul khotimah itu sebabnya diantaranya adalah hitamnya maksiat, yaitu dosa-dosa yang menumpuk. Dosa belum ditobati, dosa lagi, belum tobat, dosa lagi, belum tobat, dosa, sampai numpuk sampai itu. Maka saya sering katakan, contohnya wajan ya, tempat penggorengan. Sampean buat goreng terus, nggak pernah dicuci. Pertanyaannya, tambah hitam atau tambah putih? Tapi ketika sampean sekarang dosa nih, sampean cuci bersih. Maka jangan bosan-bosan untuk tobat. Nah, apa memang saat kita ini makamnya masih begitu. Contoh tadi kerja masih melihat jelalatan dosa, sudah air ambil wudhu, sholat selesai, gugur, dosanya hilang tuh. Pokoknya kalau sampean dosa kecil, sampean wudhu hilang dosanya. Kalau kecil ya, saya ngomong kalau kecil. Maka jangan bosan-bosan untuk tobat. Maka hitamnya maksiat, dosa yang menumpuk-numpuk yang tidak ditobati sehingga hatinya menjadi gelap. Maka saya ini masih banyak, nggak apa-apa, tapi tobat, tapi istighfar serius. Maka sehari 100. Nanti kalau sudah ini datang ke sawah, tak tambahin 313. Jadi dalam organ tubuh kita itu totalnya ada 313 organ. Kalau tidak percaya hitung sendiri. Mata, kuping, hidung, lidah, ini jantung, usus, semua ini totalnya 303. Nah semua satu organ itu pernah melakukan dosa, maka istighfar. Nanti yang sudah selesai nanti ke sawah tak lanjutkan. Tidak boleh dibuka di sini. Iya kan kata hawana wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.